Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lazerli Pratama, NPM C1C0181140. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi akuntansi tentang non-current liabilities. Nah, baik, materi yang pertama yaitu tentang metode bunga efektif, yaitu tentang obligasi itu diterbitkan antara tanggal pembayaran bunga. Nah, jadi bond investor itu akan membayar kepada perusahaan yang menerbitkan, yaitu membayar bunga terhutang. Nah, bunga terhutang itu artinya sudah menjadi beban tapi belum dibayarkan, yang dihitung dari tanggal pembayaran bunga terakhir sampai dengan tanggal penerbitan obligasi. Kemudian pada pembayaran bunga semester atau pada pembayaran bunga semi-annually yang berikutnya, maka perusahaan kita sebagai penerbit itu akan membayar bunga untuk 6 bulan. Dan jika dari sudut bond investor, dia akan menerima bunga dari perusahaan kita itu full 6 bulan. Materi selanjutnya yaitu long term notes payable. Nah, jadi perlakuan akuntansinya sama dengan obligasi. Nah, apa yang sama dari obligasi? Yaitu cara menentukan berapa nilai dari notes payable yang diterbitkan itu menggunakan present value. Nah, jadi kita melakukan present value dari dua nilai juga. Nah, yang di present value kan itu adalah prinsipal atau pokok hutang. Kemudian yang di present value kan berikutnya adalah bunga yang dibayarkan secara periodik. Nah, kemudian perusahaan juga akan melakukan amortisasi premium atau diskon selama umur dari note ini. Materi selanjutnya yaitu note issue at face value. Nah, jadi kemudian untuk vessel ada yang namanya zero interest bearing notes, ada yang interest bearing notes. Nah, untuk yang zero interest bearing notes itu berarti tidak menyertakan kontraktual pada sertifikat vesselnya atau dokumen vesselnya. Nah, jadi perusahaan yang menerbitkan zero interest bearing notes maka dapat dipastikan bahwa vessel tersebut adalah vessel yang diterbitkan pada tingkat diskon. Nah, lalu ada pertanyaan, kenapa kalau zero interest bearing notes itu pasti diskon, sedangkan kalau interest bearing notes belum tentu? Nah, jadi itu dikarenakan karena kontraktualnya tidak disebutkan, maka kontraktualnya itu 0%. Nah, jadi perlu diingat kalau diskon market lebih besar daripada kontraktual, nah kemudian akan dilakukan amortisasi selama umur dari vessel itu. Materi selanjutnya yaitu tentang mortgage notes payable. Nah, jadi mortgage notes payable adalah vessel jangka panjang yang disertai dengan adanya jaminan berupa adanya properti ataupun aset tetap. Nah, biasanya kalau mortgage notes payable itu akan ada pembayaran secara angsuran, installment payment. Materi selanjutnya yaitu akuntansi pelunasan dari non-current liabilities. Nah, jadi ada 4 kemungkinan pelunasan dari bond ataupun pelunasan dari long term notes payable. Nah, jadi yang pertama yaitu obligasi itu dilunasi tepat pada tanggal jatuh tempo. Yang kedua, obligasi atau vessel tadi dilunasi lebih cepat dari tanggal jatuh tempo. Kemudian yang ketiga, dilunasi dengan menyerahkan aset atau sekuritas lain. Sekuritas lain. Kemudian yang terakhir, yang keempat, dia dilunasi melalui modifikasi of terms.
Nah, modifikasi of term itu artinya dia tidak dibayar, tidak dilunasi, tapi dia melakukan modifikasi kesepakatan. Misalnya penurunan tingkat bunga. Nah, ini biasanya terjadi kalau seandainya perusahaan yang berhutang itu mengalami masalah keuangan. Nah, jadi biasanya dia menunda, harusnya jatuh tempo sekarang malah belum dibayar, malah dia tunda minta diperpanjang. Nah, untuk yang pelunasan tepat pada tanggal jatuh tempo itu tidak ada masalah. Nah, ketika obligasi jatuh tempo dan perusahaan melunasi obligasi tersebut, maka perusahaan akan melunasi sebesar nilai nominalnya. Namun, kalau dia dilunasi tepat pada tanggal jatuh tempo, nah, lalu ada pertanyaan, bagaimana cara menentukan keuntungan atau kerugian dari pelunasan obligasi yang dipercepat? Nah, jadi yaitu dengan cara memperbandingkan cash yang dibayarkan untuk melunasi obligasi tersebut, lalu bandingkan dengan nilai tercatat dari obligasi tersebut pada tanggal pelunasan. Nah, kalau lebih besar yang dibayarkan dibandingkan nilai tercatat, maka kita mengakui loss. Tapi kalau kita melunasi lebih rendah dibandingkan nilai tercatat dari obligasi kita, maka kita mengakui kita gain. Baik, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kepada teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai dengan selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan jangan lupa untuk dukungannya agar supaya untuk like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa untuk dibagikan kepada teman-teman yang lain atau di-share kepada teman-teman yang lain. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.